Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam ibadah online Gereja Bethel Injil Sepenuh Bukit Karmel tanggal 29 Maret 2020. Dimanapun jemaat Tuhan berada pada saat ini, baik di rumah maupun di tempat yang lain, kita percaya walaupun kita jauh, kita tetap dipersatukan dengan tali kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan, hingga kita tetap memuji Tuhan, kita boleh tetap meninggikan nama Tuhan serta bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Nanti saya akan pimpin untuk jemaat Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menuntun kami, bahkan menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada saat ini dimanapun kami berada, kami boleh tetap ada, kami boleh tetap merindukan selalu kasih Tuhan. Kami tetap rindu selalu untuk bersekutu bersama-sama, walaupun keadaan ini boleh terjadi bagi kami. Tapi semua ini adalah rancangan Tuhan bagi kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami tetap dipersatukan dengan tali kasih Tuhan. Biarlah hati kami selalu rindu akan kasih Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah online. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Kiranya Tuhan boleh pimpin kami semua untuk kami boleh bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terpuji nama Tuhan Yesus dari kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman di minggu ini. Salam, kembali lagi dengan kami di Gebis News. Kami akan membawakan pengumuman untuk sepekan ke depan. Pada hari Selasa, ibadah wanita Tabita diliburkan. Untuk Opa dan Oma, hari Rabu ibadah lansia diliburkan. Pada malam harinya untuk doa malam diliburkan. Di hari Sabtu, ibadah Youth diliburkan. Di hari Minggu, ibadah sekolah minggu Growing Kids diliburkan. Di hari Minggu, ibadah Jesse diliburkan. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman di minggu ini. Saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudaraku terkasih jemaat GBS Bukit Karmel. Bagi yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan atau melaksanakan kewajibannya memberikan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di samping ini. Dia tetap Allah yang dahsyat dan ajaib. Pencobaan boleh datang, tantangan boleh kita hadapi, tetapi Dia tetap Allah yang luar biasa. Dan Dia akan memunculkan kebenaran kita seperti fajar rembang tengah hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kau Bapa
memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Haleluya, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan dengan lembut, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, haleluya, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Hanya kaum wanita angkat pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hatiku. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Allah di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.
Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan namamu, kami puji namamu, segala kebaikanmu dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya ada menyertai hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami tinggikan dan muliakan namamu. Engkau ada di sini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melihat setiap hati kami, Engkau menyelidik setiap pikiran-pikiran kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Shalom, puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita pada hari ini boleh mendapatkan firman Tuhan sebagaimana minggu lalu, kelanjutan boleh bersama-sama dengan kita hidup dalam hikmat, dan saat ini kita akan masuk di dalam hidup dalam kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan dan memasuki di dalam firman Tuhan ini, kita akan berdoa lebih dulu agar roh Tuhan bekerja di tengah-tengah firman-Nya ini menjadi kekuatan kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih kalau saat ini Tuhan kembali kami boleh berjumpa dengan saudara kami sekalian, dan kami boleh masuk di dalam firman-Nya. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami sekalian. Biarlah yang minggu lalu ini Tuhan boleh menjadi kelanjutan bagi kami, di mana kami perlu hikmat, dan saat ini biarlah hikmat itu Engkau tambahkan bagi kami dengan hidup dalam kasih. Dan biarlah pada hari ini kami boleh diberkati melalui kasih Tuhan yang melanda di dalam kehidupan kami sekalian. Biarlah saat ini Tuhan Kau pimpin dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini dengan tema hidup dalam kasih yang terambil dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17, dan saya tidak akan melanjutkan di dalam ayat-ayat yang kita baca seluruhnya, tapi kita ambil di dalam ayat yang ke-9 yang dikatakan di dalam firman yang berkata demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Hari-hari ini dunia sudah semakin jahat, kasih semakin tidak menentu di dalam kehidupan kita sebagai manusia, semakin hambar. Kan itu tidaklah mengherankan jika kekerasan demi kekerasan bisa terjadi setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan setiap orang. Bahkan di tengah-tengah keluarga pun kasih terasa menjadi semakin mahal, tak terhitung. Rumah tangga menjadi hancur disebabkan karena telah kehilangan kasih di antara mereka. Bahkan ada banyak anak yang hidup tanpa kasih sayang, dan mereka yang alami hanya kekerasan demi kekerasan. Karena itu tidaklah mengherankan kalau banyak anak muda yang akhirnya terjerumus ke dalam narkoba, seks bebas, tindakan kriminal, dan sebagainya. Dari ayat-ayat bacaan ini dapat kita jumpai beberapa perkara indah tentang kasih bagi kita sekalian, yaitu yang pertama, kasih adalah iman yang terlihat. Jika kita berkata, aku beriman, tetapi masih suka membenci orang, itu adalah hidup yang serakah, egois. Itu namanya iman yang palsu. Iman yang benar dapat kita lihat di dalam kasih yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. Demikian juga dengan Yesus yang telah membuktikan kealahannya kepada kita melalui kasih-Nya dengan diwujudkan dengan mengorbankan dirinya sendiri, dan khususnya bagi kita manusia
diberikan keselamatan oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang mendatang ini kita akan memasuki di dalam hari Jumat Agung, di mana Tuhan membuktikan bagi kita segala kebaikan di dalam kehidupannya itu. Dan di dalam bagian kedua sini, kasih adalah ukuran cinta dan kedekatan kita kepada Tuhan. Cinta yang bagaimana harus kita lakukan untuk Tuhan kita, yang sebelumnya Dia mencintai kita, mengasihi kita, sehingga kita memperoleh keselamatan di dalam hidup kita sekalian. Dan saudara, di dalam kasih adalah ukuran cinta, dan kita tahu bahwa setiap manusia memiliki cinta, baik kepada pasangannya, cinta satu dengan yang lain. Dan hal ini dibuktikan bukan hanya di dalam perbuatan yang nyata seperti Tuhan, tetapi saudara-saudara juga kepada kita sesamanya harus kita membuktikan dalam hidup kita sekalian. Dan ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-20. Kalau saudara membaca semua ini bukti nyata bagaimana Tuhan menyatakan bagi kita di dalam kasih-Nya kepada kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, inilah yang Tuhan nyatakan bagi kita, bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan bukan sekedar dekat, tapi bahkan kita harus merasakan di dalam hidup kita ini kasih dengan yang lainnya, membuktikan bahwa Allah kita menunjukkan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dia rela berkorban untuk kita semua. Dan bagian ketiga dikatakan kasih memerlukan pengorbanan dan kesiapan untuk taat. Seberapa ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih juga dapat dibuktikan dengan kesiapan untuk berkorban dan kerelaan untuk taat. Ketika disakiti orang, jangan kita balas menyakitinya kepada dia. Tetapi saudara ingat bahwa Tuhan Yesus lebih sakit daripada kita disakiti oleh orang lain pada kita. Dan Tuhan itu tetap Dia tahu bahwa ini adalah rencana Bapa di surga kepada kita semua. Ketika disakiti orang, jangan kita membalas untuk kita menyakiti, tetapi kita harus mengampuni dan melupakan kesalahannya. Itulah merupakan salah satu wujud pengorbanan. Pengorbanan bukan sekedar asalkan kita lakukan menggantikan segala sesuatu, tetapi pengorbanan ini segala-galanya apa yang Dia telah buat untuk kita, dan kita juga boleh mengambil hikmahnya itu di dalam kehidupan kita untuk kita mengorbankan di dalam kehidupan kita untuk Dia, yaitu Yesus yang telah lebih dekat kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 mengatakan demikian. Dan perlu bagi kita sekalian pengorbanan dan kesiapan untuk kita mentaati kepada Dia. Dan inilah bukti nyata bagi kita semua agar kita benar-benar lihat pengorbanan Tuhan Yesus. Dia rela berkorban untuk kita. Dia mati disiksa, dan tapi Dia pada hari yang ketiga akan dibangkitkan untuk membuktikan Allah kita Allah yang dahsyat. Dan Dia membuktikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang tidak akan melupakan pada kita sekalian. Dan seringkali kita yang melupakan Tuhan kita yang begitu baik bagi kita. Dan di dalam bagian keempat, saudara, kasih adalah alat kesaksian yang efektif. Bagaimana kita bisa menyatakan itu sebagai suatu kesaksian? Kasih yang tulus kepada Bapa dapat dibuktikan dengan kasih yang nyata terhadap sesama itu. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya kasih merupakan kesaksian yang efektif. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Kalau saudara membaca di situ, kasih berarti kita dapat menerima orang lain apa adanya dan memberi pertolongan yang dapat membuat orang lain menjadi maju, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tapi juga tidak menjadi orang pendendam di dalam hati kita. Kita mengampuni dan mau mendoakan sesamanya. Kalau kita melihat ini dibalik cerita daripada anak yang terhilang, bagaimana seorang anak yang minta kepada bapaknya di dalam harta yang belum dibagikan, tetapi dia minta hak bagiannya, di mana ayah sebagai bapak yang mengasihi kepada anaknya memberikan semua itu kepada anaknya, hak bagian daripada anaknya itu. Tetapi apa yang dipergunakan oleh anak ini, dia berpoya-poya menghabiskan seluruhnya itu dengan apa yang dia perbuat untuk memenuhi kesenangan hatinya sendiri. Tetapi waktu saatnya dia sudah tidak ada lagi memiliki segala harta apapun di dalam tangan dia,
Tapi dia, saudara, pada saat dia mengingat kepada bapaknya, di mana bapa yang penuh kasih, yaitu bapa yang benar-benar yang mengasihi pada anaknya itu, dia mempunyai keputusan untuk dia kembali kepada bapa. Dia kembali kepada bapaknya itu karena dia tahu bahwa di rumah bapa itu banyak makanan, banyak hal yang dapat bisa diterima dengan kesukaan baginya dia. Dan saudara, pada saat dia kembali, dia berjanji bahwa dia akan minta kepada bapaknya agar tidak dia aku sebagai anak, tetapi biarlah sebagai pesuruh di rumahnya. Tapi bapa yang baik, dia lihat dari jauh dan mengasihi, bahwa dia tahu bahwa itu anaknya yang kembali, yang telah terhilang itu. Dan dengan perlahan-perlahan dia menghampiri anaknya itu, dan kemudian dia peluknya. Tidak dia memperdulikan pakaian yang kotor, yang benar-benar bau. Tapi saudara, pada saat itu kasih bapa itu pada anaknya itu yang perlu diterima oleh anak itu, yang dengan kasihnya dia rasakan benar-benar terjadi. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih itu berarti kita dapat menerima orang lain apa adanya. Begitu juga bapa kepada anaknya ini, dia menerima apa adanya, dan kemudian diberikan segala apa yang menjadi miliknya untuk anaknya itu. Dan kemudian dia merasakan bahwa bapaknya mengampuni dan mendoakan kepada dia selamanya. Tanpa kasih kita tidak dapat mengenal Allah, sebab Allah itu kasih adanya. Untuk itu kita harus hidup memiliki kasih yang nyata di dalam tindakan kita, baik kepada Allah maupun kepada manusia sekitar kita. Dan itulah biarlah pada saat ini kita harus hidup dalam kasih yang tidak terhingga, lebih daripada Tuhan kepada kita. Dan itu yang kita harus lakukan, seperti apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita sekalian. Biarlah firman Tuhan ini hidup dalam kasih itu ada dalam hidup kita sekalian, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali di atas awan-awan permai. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa untuk akhir firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Hidup dalam kasih ini memerlukan waktu bagi kami, tapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu Tuhan memperdulikan kami, sehingga kami boleh dikatakan diubahkan di dalam hidup kami ini, tidak lagi seperti apa yang diperkirakan. Sekalipun dunia ini semakin jahat, banyak orang yang mencari kesenangan oleh karena kekerasan demi kekerasan, tetapi pada saat itu Tuhan, kalau kasih-Mu telah melanda dunia ini Tuhan, kami percaya Tuhan, semua ada di dalam kebaikan daripada Engkau Tuhan. Dan Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan Yesus, biarlah kami boleh tetap setia dalam Engkau Tuhan, dan kasih-Mu boleh melanda di dalam hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan, hidup dalam kasih ini tetap ada di dalam kami sekalian, dan kami boleh membagikan kasih ini kepada setiap orang yang memerlukan kasih itu di dalam hidup kami sekalian. Dan Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami. Biarlah firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita akhiri dalam ibadah kita ini, dan kita masuk di dalam doa akhir ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami dapat mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang telah kami dengar itu kami boleh taruh dalam hati kami. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, betapa pentingnya di dalam doa kami Tuhan, di dalam kehidupan kami maupun di dalam negeri kami Tuhan saat ini. Bukan hanya dalam negeri kami, bahkan seluruh dunia mengalaminya Tuhan, dengan serangan penyakit virus corona ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau campur tangan dan mengetahui keadaan setiap negara yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dan Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ini dalam tangan-Mu Tuhan, agar virus-virus corona ini Tuhan Engkau hancurkan dalam nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang terkena virus corona ini Tuhan, baik hamba-hamba-Mu Tuhan dari gereja-gereja manapun Tuhan, di mana Tuhan Yesus juga akan mencampuri Tuhan dalam kehidupan mereka, dan Engkau sembuhkan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi kehendak-Mu,
Dan Tuhan Yesus, Engkau ampuni mereka Tuhan. Dan Tuhan Yesus, berikanlah pertolongan yang nyata. Kembali mereka boleh melayani Engkau Tuhan sebagaimana tugas mereka yang Kau telah percayakan dalam hidup mereka. Bapa, saat ini juga Tuhan, kami bawa negeri kami Indonesia ini Tuhan, yang banyak juga orang-orang yang terkenal yang dengan penyakit ini Tuhan, sehingga mereka banyak yang dipunahkan juga Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memulihkannya di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Dan bahkan mereka yang belum kenal Engkau Tuhan, mereka boleh mendapatkan keselamatan ini agar mereka percaya kepada Engkau dan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja di mana Engkau persatukan kami Tuhan, agar kami melihat satu kesatuan yang erat di antara kami ini Tuhan. Tidak membawa nama mereka, tetapi Tuhan, mereka membawa nama Engkau Tuhan, yang memulihkan negeri kami Indonesia ini Tuhan, dengan kesembuhan yang dahsyat daripada setiap orang yang terkena virus corona ini, sehingga mereka disembuhkan dan mereka boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar seruan doa kami Tuhan, dan kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa darah-Mu Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit apapun juga. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat limpah rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua di awan awan permai. Semua yang percaya berkata, amin.